Halo Sobat Kompas TV, apa kabar? Kalian hari ini tentunya baik-baik aja kan? Saya doakan kalian semua baik-baik aja, terbebas dari virus corona. Dan selamat datang di episode CCTV. Seperti biasa, di episode CCTV ini kita akan membahas hal-hal yang kemarin sempat trending di media sosial. Apa itu? Nah, ini adalah kesalahan dunia dalam menangani virus corona. Nah, hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom beberapa hari yang lalu. Nah, apa yang disampaikannya kita akan bahas di sini. Kita tahu bahwasanya virus corona ini sudah menyerang sebanyak 213 negara hanya dalam waktu 7 bulan saja. Pada akhir Desember lalu, 2019, virus ini menyerang kota Wuhan. Kemudian virus ini perlahan-lahan menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia hingga sampai saat ini dalam hanya kurun waktu 7 bulan. Saat ini sudah ada sekitar 13,9 juta orang yang terinfeksi virus ini. Ini jumlah yang sangat banyak sekali ya, karena persebaran virus corona ini terjadi secara eksponensial. Jadi satu orang ini bisa menginfeksi beberapa orang. Kemudian orang yang sudah terinfeksi lagi bisa menularkan lagi. Nah, inilah kenapa banyak sekali orang yang terinfeksi dalam waktu dekat. Nah, kemarin PBB dalam hal ini WHO menyebut bahwasanya banyak negara yang menuju arah yang salah dalam menangani COVID-19. Nah, ini apa yang salah begitu? Karena kemarin itu WHO menyebut bahwasanya dalam satu hari di dunia ini ada sekitar 230.000 kasus baru corona. Nah, ini jumlah yang sangat banyak sekali ya. Nah, inilah kenapa menjadi evaluasi juga bagi WHO untuk negara-negara seluruh dunia. Nah, simak penjelasan dari WHO berikut. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one. But the actions of many governments and people do not reflect of this. The only aim of the virus is to find people to infect. Mixed messages from leaders are undermining the most critical ingredient of any response: trust. If governments do not clearly communicate with their citizens and roll out a comprehensive strategy focused on suppressing transmission and saving lives, if populations do not follow the basic public health principles of physical distancing, hand washing, wearing masks, coughing etiquette, and staying at home when sick, if the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Jadi ada dua hal yang di-highlight oleh WHO. Yang pertama adalah soal leadership dari para pemimpin dunia, dan yang kedua adalah kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Nah, keduanya ini sebenarnya saling berhubungan. Kita akan coba lihat di beberapa negara berikut. Yang pertama adalah negara Amerika Serikat. Kita tahu bahwasanya Amerika Serikat ini merupakan negara dengan epicentrum terbesar dari persebaran COVID-19 di dunia, di mana sekitar 26,3% virus corona ada di Amerika Serikat, yang menginfeksi sekitar lebih dari 3,5 juta orang warga negara Amerika Serikat, di mana diantaranya 141.000 lebih meninggal dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sejumlah pihak menilai bahwasanya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dinilai lamban dalam menanggulangi virus corona. Dan tidak hanya itu, sejumlah statement ataupun juga kebijakannya ini dinilai memecah belah masyarakat Amerika Serikat, sehingga ada yang setuju dengan protokol kesehatan sehingga mereka menerapkannya, ada juga yang tidak sehingga mereka lebih cenderung acuh tak acuh, tidak memakai masker dan tetap berkerumun. Nah, inilah menjadi penyebab kenapa Amerika menjadi negara nomor 1 persebarannya. Oke, kemudian kita lihat yang kedua adalah Brazil. Nah, Brazil ini tiba-tiba angka penyebarannya mencapai 2 juta lebih kasus COVID-19 yang ada di sini. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini terjadi karena Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mengatakan bahwasanya dulu
virus corona ini ya seperti flu biasa aja begitu, dan dia sepertinya menganggap remeh, dan ini mempengaruhi kepada kebijakan-kebijakan yang ia lakukan, sehingga rakyatnya pun juga tidak menghiraukan betapa pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, inilah kenapa tiba-tiba Brazil menjadi negara nomor 2 epicentrum terbesar COVID-19 di seluruh dunia. Nah, kemudian kita akan lihat lagi 2 negara berikut. Hong Kong. Nah, ini menarik sebenarnya. Hong Kong ini merupakan negara kecil di mana penduduknya banyak. Jadi Hong Kong ini padat banget ya penduduknya. Bahkan untuk rumah aja di sana mereka juga sangat sempit sekali. Nah, namun yang menariknya di sini Hong Kong mencatatkan kasus yang tidak besar, yakni hanya sekitar 1.656 kasus dan 10 orang meninggal dunia dan 1.254 orang sembuh selama 7 bulan belakangan. Karena kita tahu juga bahwasanya Hong Kong ini merupakan salah satu hub dari maskapai Cathay Pacific, yang mana itu artinya ada banyak pergerakan di sana. Orang dari mana saja pasti singgah di Hong Kong untuk melakukan perjalanan, karena ini merupakan negara hub begitu. Nah, yang menarik adalah Hong Kong ternyata sedikit kasusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin dulu masyarakat Hong Kong ini sudah pernah dihadapkan dengan yang namanya virus juga waktu itu. Jadi sehingga masyarakatnya lebih siap, lebih aware. Jadi ketika pandemi datang, mereka tahu apa yang harus dilakukan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin untuk mencuci tangan. Sementara itu pemerintahnya pun juga sudah sigap untuk mengantisipasi persebaran dari virus corona ini. Kemudian setelah Hong Kong, kita akan coba lihat Vietnam. Nah, Vietnam ini yang menarik juga. Vietnam mencatatkan kasus 0 meninggal dunia, di mana sampai saat ini kasus positifnya berjumlah 381 orang dan 356 orang dinyatakan sembuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemerintah Vietnam dinilai sigap dalam menangani kasus COVID-19. Dulu ingat pada waktu bulan awal-awal kasus ini menghantam dunia, pada waktu itu sekitar bulan Februari mereka sudah melakukan pembatasan berupa PSBB-nya lah di Vietnam begitu. Nah, kemudian rakyatnya juga sudah diminta untuk menggunakan masker, kemudian juga untuk rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa Vietnam bisa mengatasi virus ini. Padahal kalau kita lihat bahwasanya healthcare ataupun juga GDP-nya Vietnam itu di bawah Indonesia loh. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa begitu? Nah, bagaimana dengan Indonesia ini pertanyaannya? Kalau untuk Indonesia kita akan bahas secara lebih lanjut. Kita lihat Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah, saat ini ada kasus konfirmasi positif lebih dari 81.000 kasus. Nah, jumlah ini sudah hampir mendekati Cina, di mana Cina saat ini sudah stop di angka 83.000 kasus. Nah, sementara itu juga penambahan kasus Cina juga sampai saat ini kemarin hanya ada sekitar 10 kasus, sementara Indonesia masih ribuan kasus begitu. Nah, kalau kita lihat lagi, analisa lagi berdasarkan data dari awal persebaran virus corona ini di Indonesia. Nah, pada bulan Maret ini virus corona yang pertama kali terdeteksi di Indonesia, di mana ada 2 kasus. Kemudian dideteksi lagi, kemudian ditemukan beberapa kasus. Pada bulan Maret angkanya masih berada puluhan, ratusan begitu. Kemudian pada bulan April setiap harinya berada di sekitar angka 200 sampai 500-an yang terinfeksi virus corona. Kemudian kita lihat lagi bulan Mei, ternyata ditemukan lagi angkanya sekitar 600-an atau bahkan sampai 1.900 yang tertinggi ya, antara bulan Mei perharinya, itu angka perharinya. Nah, kemudian pada bulan Maret sampai Juni ini kita tahu bahwasanya pemerintah sudah melakukan PSBB, di mana pembatasan-pembatasan sudah dilakukan. Kemudian pada bulan Juni pemerintah kembali melonggarkan PSBB dengan memasuki masa transisi menuju normal baru. Nah, ini kita lihat datanya. Pada bulan Juni ini kasus mulai bertambah terus mencapai ribuan, dan rata-rata kasusnya lebih dari angka 1.000, dan yang paling tinggi kemarin adalah kasus
pada tanggal 9 Juli 2020, di mana ada sekitar 2.600 lebih kasus COVID-19. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya peningkatan jumlah kasus ini dengan pelonggaran PSBB? Simak pernyataan ahli berikut. Mengikuti gerak manusia, ya kan? Indonesia itu dinamis sekali pergerakan manusianya, ya kan? Cara pertama adalah menghentikan pergerakan itu. Tapi kalau pergerakan manusia tidak bisa dihentikan, kegiatan sosial ekonominya tidak dihentikan, mereka kan berinteraksi satu sama lain, ya kan? Karena inilah interaksi ini yang akan potensial meningkatkan. Kenapa? Karena hampir 80% lebih orang yang menularkan itu tidak bergejala. Orang nggak sadar bahwa dia itu bisa membawa virus dan juga bisa menularkan pada orang lain atau dia terinfeksi. Ya kan, jadi asimptomatik, ya kan, orang yang dengan tanpa gejala ini yang banyak di masyarakat, di mana Indonesia itu penularannya di tingkat komunitas atau community transmission, ya kan. Begitu saja orang berkumpul seperti dalam himpunan, mereka tinggal bersama di asrama, ada 1-2 orang saja yang positif, langsung orang di dalam kumpulan itu akan terkena. Jadi seperti ada super spreader, ada orang-orang yang mampu menularkan kepada banyak orang. Bayangan dari 2-3 orang saja bisa ke 1.000. Sama, ya, banyak sekali potensial-potensial pasar, pemukiman padat. Ya, itu potensial-potensial yang akan menjadi klaster-klaster penularan. Belum lagi kegiatan-kegiatan kantoran dan sebagainya. Artinya Sekolah. pelonggaran PSBB ini berpengaruh terhadap penambahan jumlah kasus. Sangat. Sangat berpengaruh. Tapi kan tidak mungkin PSBB terus kan? Ya kan? Kalau PSBB terus, makanya harus ekonomi dibarengin mati. itu. Pakai masker. Oke. Sobat Kompas TV, kita tahu bahwasanya virus corona ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kemudian kalau sakit ya di rumah aja, dan selalu gunakan masker kalau kemana-mana. Dan yang tak kalah penting lagi, dibutuhkan leadership ataupun juga strategi jitu dari para pemerintah ini selaku pemangku kebijakan, dan meyakinkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, karena itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sebelum vaksin ditemukan. Saya Abdurrahim, sampai jumpa.